Halo Mania, selamat datang kembali di podcast ADK, Ada Apa Dengan Nusayu di episode yang ketiga. Bersama saya Zefania Gracia yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Tentunya di episode kali ini aku gak bakal ngomong-ngomong sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri. Kali ini aku kedatangan 2 tamu spesial, tamu yang keren-keren, kece-kece, pokoknya yang paling-paling deh. Di sini ada Clara. Halo. Di sini ada Miracle. Halo. Apa kabar kalian? Aman-aman, biasa, sehat, Baik. sejahtera. Baik kok. Rada-rada tertekan nggak gara-gara tugas? Aduh. Lumayan lah. Itu kayaknya bukan banget. sebuah pertanyaan ya. Gimana ya? Gitu deh. Tegang. Apa saya nggak tegang? Saya udah usah nggak tegang loh. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang kesetaraan gender. Nah, aku jadi penasaran nih. Aku pengen tanya sama kalian berdua ya. Kalau misalnya ditanya nih, siapa sih tokoh kayak pahlawan nasional yang berperan dalam kesetaraan gender? Yang langsung terlintas di pikiran kalian tuh siapa kira-kira? Kartini sih. Kartini. Ya, Kartini. Kartini ya. Karena dikit lagi nih hari Kartini kan? Iya, benar. Iya sih, kalau kita tanya ke orang-orang pasti bakal banyak yang langsung jawab Kartini dengan lantang ya. Ya. Karena bisa dibilang perjuangan Ibu Kartini ya tidak mudah dan tidak sedikit untuk kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu hari kelahirannya yaitu tanggal 21 April bahkan diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, Hari Kartini ini tentu sangat penting nih teman-teman, karena yang kita tahu pada zaman dahulu itu banyak stigma negatif tentang perempuan ya. Gimana perempuan hak-haknya dibatasi, peran perannya dibatasi, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ya, perempuan tidak perlu berkarir. Namun dengan tokoh-tokoh seperti Kartini ini, akhirnya kesetaraan gender bisa dapat terwujudkan. Puji Tuhan. Mantap. Sip ya. Sip. Nah, selanjutnya aku bakal nanya-nanya sama kalian dan teman-teman pasti bakal penasaran nih kita bakal obrolin apa aja. Nah, sebelum lebih lanjut membahas topik yang akan kita bahas hari ini, aku mau nanya dulu nih sama Clara. Waduh, apa nih? Ada apa nih? Enggak. Tegang sih datang di ADK aku aman. Nah, kebetulan kemarin kan pihak OSIS udah ngejalanin lomba Kartini nih. Kamu sebagai ketua OSIS gimana tanggapannya? Ya, puji Tuhan respon dari anak-anaknya juga antusiasnya tuh wow banget sih. Euforianya ada sih meskipun online ya kita ngadain lombanya itu anak-anak mau ikut berpartisipasi dalam merayakan Hari Kartini ini gitu. Jadi sebenarnya tujuan kami dari OSIS mengadakan lomba ini adalah tentunya untuk mengenang kembali jasa dari Raden Ajeng Kartini dalam memperingati kesetaraan gender, dalam memperjuangkan kesetaraan gender gitu. Iya. Mereka gimana? Kalau saya jujur ya, saya nggak ikut lomba Kartininya. Cuma ada salah satu teman asrama saya, dia juga jadi panitia Kartini, panitia hari itu. Saya lihat itu kayak pesan juga banyak gitu, juga banyak yang peduli lah, nggak kayak asal buka WA, adalah bodo amat lah saya tanggal tidur gitu, enggak. Ternyata banyak juga yang ikut, jadi ya ikut seneng lah bisa bisa melihat bahwa kepedulian dunia gini tuh kayak udah tinggi terhadap perempuan, kesetaraan gender gitu. Iya, oke siap. Jadi kayak kesetaraan gender benar-benar berubah ya pandangannya dari zaman dulu dengan yang sekarang. Iya betul. Bener ya? Jadi ketawa nih kita. Padahal kita ketawa-ketawa nggak tahu ngetawain apa kan? Gak tahu, ketawa panik. Iya ketawa panik. Ketawa nervous ya. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya. Kita udah ngobrol sampai sini nih. Sekarang aku nanya nih, kesetaraan gender menurut kalian tuh seperti apa sih? Karena kemarin kan nih ada kayak isu-isu perang dunia ketiga. Langsung banyak yang komen kayak, kan udah kesetaraan gender, cewek lah yang maju perang kali ini. Waduh, makasih. Gimana nih? Makasih Kalian? itu pikiran orang yang Cewek lah yang kecil. maju paling depan, cowok di belakang aja masak, nyuci. Gimana menurut kalian? Kesetaraan gender tuh seperti apa sih? Oke, mari kalau dulu mungkin. Baik, kalau menurut saya sih kesetaraan gender itu kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Jadi misalkan begini, kalau dulu laki-laki kan dinetikan dengan kayak jadi pilot, masak dan sebagainya. Pokoknya semua yang berat-berat gitu itu sama laki-laki. Kalau perempuan paling lemah gitu, cuman masak, nyuci, bantu anak, ngurusi anak gitu. Nah kalau sekarang kan sudah berubah kan dunia, udah banyak profesi. Laki-laki juga banyak profesinya, perempuan juga banyak profesinya. Benar. Jadi sekarang tuh juga perempuan tuh juga mengambil alih dunia gitu, nggak hanya laki-laki.
Terus di Alkitab juga bilang kalau laki-laki itu kamu ciptakan. Kemudian Tuhan bilang, kamu tak kasih pendamping hidup, yaitu perempuan. Jadi seharusnya itu memang dari awal tuh laki-laki dan perempuan itu hidup berdampingan. Bukan justru kayak saling memisahkan, saling menjatuhkan, apalagi menghina seolah-olah masa paling kuat. Gitu sih kalau menurut saya tentang gender itu. Kalau ngomongin masalah Alkitab juga Tuhan nggak bilang, ini aku ciptain yang orangnya di bawah kamu suruh-suruh aja, nggak kayak gitu kan gitu, ya. Kenapa iya. Tuhan menciptakan wanita itu dari tulang rusuk laki-laki? Betul banget, betul Bukan dari banget. tulang kaki. Betul banget, Bener, betul iya, banget. bener. Iya ya. Menurut Clara nih gimana? Oke, kalau bicara tentang kesetaraan gender, aku mau bahas tentang gendernya dulu ya. Iya. Kalau gender di dunia ini kan ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Itu di dunia ini. Nah, ketika gender ini dipadu-padankan dengan yang namanya kesetaraan, jadilah klausa yang namanya kesetaraan gender ya kan. Iya. Menurut aku pribadi, kesetaraan gender itu bukan berarti kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi kalau menurut aku, kesetaraan gender itu adalah satu kesatuan antara dua kubu, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi di mana laki-laki ini saling melengkapi perempuan dan perempuan juga melengkapi laki-laki. Jadi itu yang namanya kesetaraan gender menurut aku. Jadi gak ada lagi yang namanya dua kubu itu saling bersaing, saling hebat-hebatan, saling unjuk peran, saling sombong-sombongan. Enggak. Iya. Itu sih. Benar. Jadi kayak kesetaraan gender bukan berarti kita mengkotak-kotakan perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Enggak ya. Bukan. Nah, dari jawaban-jawaban kalian yang tadi nih, menurut kalian kesetaraan gender itu penting apa enggak? Penting banget. Penting ya pastinya. Kalau kalian bilang nggak penting, aku laporan ke Kartini sih. Gak penting gak sih? Kartini muda yang ada sekarang. Iya, benar-benar. Nah, menurut kalian kenapa nih? Kira-kira penting? Karena dengan demikian tuh manusia tuh semakin mampu memahami perbedaan yang ada gitu. Jadi kan kita tuh diajarkan untuk menerima perbedaan satu sama lain. Seperti yang dikatakan Clara tadi, laki-laki itu melengkapi perempuan, perempuan juga melengkapi laki-laki. Nah, dengan ada kesetaraan gender ini, maka manusia itu bisa saling hidup berdampingan. Bagaimana jadinya kalau misalkan laki-laki sama perempuan pisah di dua kubu dalam dunia ini, gimana coba dunia mau lurus? Perang sih. Perang, pasti perang kan? Padahal kan nggak mau begitu kan? Nggak mau kacau. Iya. Nah, itulah penting kesetaraan gender. Apalagi untuk perang dunia ketiga sekarang ini. Waduh. Itu krusial sekali itu penyebabnya. Jadi benar-benar butuh ya kesetaraan banget. gender yang setara. Betul. Oke. Clara gimana? Kalau menurut aku kesetaraan gender itu penting banget, apalagi di era sekarang, di era globalisasi ini, dimana kita tuh gampang banget terpengaruh sama yang namanya isu-isu gak jelas gitu ya. Belakangan ini kan banyak banget tuh isu tentang toxic masculinity lah, atau feminisme lah, atau apa lagi. Feminisme yang salah ya. Nah itu banyak banget kan hal seperti itu. Jadi menurut aku kesetaraan gender itu penting banget, terutama kita kaum muda ini. Dan sebenarnya semuanya sih, jujur ya, menurut aku masyarakat Indonesia ini untuk dibilang apakah kesetaraan gender di Indonesia ini sudah baik atau belum, itu belum menurut aku, masih rendah. Isu-isu tentang ketidaksetaraan gender di Indonesia ini masih banyak banget gitu loh. Jadi di mana laki-laki ataupun perempuan ini masih ada doktrin yang mengatakan bahwa yang mengurus semua keperluan rumah tangga itu adalah perempuan. Iya, jadi kayak perempuan harus gini, Iya. kamu ini perempuan kamu harus gini, Iya. cowok kamu cowok harus gitu ya. Sebagai cowok harus mencari nafkah ya kan. Nah, itulah yang membuat akhirnya laki-laki dan perempuan ini, misalnya ya, aku sebagai perempuan aku pengen jadi ini, aku pengen kerja jadi ini, itu kayak terbatas gara-gara pandangan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Mindsetnya ya, Mindsetnya mindsetnya. Indonesia ini yang harus diubah. Menurut aku itu sih pentingnya kesetaraan gender. Gitu. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol singkat nih tentang kesetaraan gender, selanjutnya kita bakal ngapain coba? Apa main ya? Gebuk-gebukin ini ya dong. Kita bakal main game. Oh, game apa nih? Game apa nih? Games Jawaban. agree or disagree. Apa itu? Ya games. Jadi cara mainnya gimana nih kakak-kakak panitia? Tim kreatif. Nah, sambil kakak-kakak panitia nyiapin ya, aku bakal jelasin dulu. Jadi aku bakal bacain pernyataan tentang kesetaraan gender. Kalau kalian setuju, kalian bisa angkat kertas yang bertuliskan agree. Tapi kalau kalian nggak setuju, kalian bisa angkat kertas yang bertuliskan disagree. Oke? Oke. Nah, ini karena kakak-kakak panitianya bisa sulap, jadi langsung ada kertasnya langsung ada di sini ya. Jadi oke, aku bakal bacain. Yang pertama,
kesetaraan gender sudah diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat. Agree or disagree? Disagree. Dua-duanya nggak setuju. Iya. Kenapa? Coba kamu Miracle. Kalau untuk lingkungan dunia ini memang belum. Banyak bukti-buktinya di berita juga banyak. Kalau di Indonesia juga belum, seperti yang aku katakan tadi, kalau menurut sensus UNDP itu untuk kepedulian kesetaraan gender itu Indonesia masih di urutan 103 dari 162 negara. Jadi masih dikatakan masyarakat tuh masih belum ngubah mindset mereka gimana sih cara menyetarakan gender-gender yang ada di Indonesia gitu kan, cuma 2 gitu kan, nggak ribet-ribet lah gitu nyetarain doang kok. Gitu. Jadi masih suatu hal yang tabu ya. Iya, kayak tabu. Bahkan ngomongin kamu gendermu apa, udah sensitif orang kayak Iya. ih kenapa ini anak jangan suka aku lagi gitu. Wah, jadi mindset mereka tuh udah kayak kotor-kotor kemana-mana gitu. Benar. Clara? Aku nggak setuju. Ya aku bilang tadi di Indonesia ini menurut aku masih banyak banget isu tentang ketidaksetaraan gender, tentang bahkan ya anak-anak perempuan usia dini aja banyak yang mohon maaf menjadi korban pemerkosaan, kekerasan seksual. kekerasan seksual, adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Oke. Jadi sama-sama nggak setuju ya? Nggak setuju. nggak setuju. Setuju. Selanjutnya. Aku nggak setuju gini loh. Ketidaksetaraan gender hanya membawa dampak bagi salah satu pihak. Agree or disagree? Disagree? Wih, sehati nih kayaknya kalian berdua ya. Clara deh sekarang. Kenapa? Ketidaksetaraan gender itu menurut aku gak cuma buat perempuan aja sih. Ini ya misalnya ya dalam suatu keluarga yang kerja cuma laki-laki aja. Padahal perempuan ini sebenarnya bisa kerja gitu kan. Kalau misalnya perempuan yang bisa bantu laki-lakinya mencari nafkah kan bisa untuk menaikkan ekonomi dari keluarganya juga ya kan. Gak ada ruginya ya? Gak ada ruginya sebenarnya. Kalau dari mereka? Kalau dari saya sih negosin punya Clara aja kayak tadi, keluarga. Jadi satu keluarga itu message aja cuma satu. Pokoknya ayah kerjanya cari nafkah, udah kerja aja. Ibu ngerawat anak. Ketika si ibu nggak mau melakukan seperti yang dikatakan oleh ayah, ya udah akhirnya bertengkar kan. Kalau bertengkar ada kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Udah gitu kena ke mentalnya anak. Anak ngelihat gimana orang tuanya bertengkar terus gara-gara hal itu sepele itu saja. Gimana nanti besarnya coba, gitu sih. Jadi dampaknya juga bisa luas kemana-mana, bisa ke negara, ke masyarakat, ke dunia. Contohnya Perang Dunia Ketiga ini. Ini efeknya nih parah sekali, meskipun masanya sepele. Jadi kesetaraan gender tuh memang harus dimulai dari dalam keluarga dulu. Iya, Dari betul. diri sendiri dulu itu mindsetnya harus dirubah. Iya. Seperti pepatah, kalau misalnya kamu mau mengusir orang lain, usir dirimu dulu. Catat Miracle 2022. Pernyataan selanjutnya nih. Memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan pekerjaan rumah lainnya adalah kodrat perempuan. Agree or disagree? Disagree. Enggak dong. Miracle, gimana Miracle? Karena sebenarnya pekerjaan itu kan juga bisa dilakukan oleh laki-laki kan. Laki-laki juga punya tenaga untuk melakukan itu. Terus dari awal tuh gak ada aturan yang bilang kalau perempuan harus masak, laki-laki nggak boleh masak. Gak ada seperti itu. Dari mana mereka dapat itu? Ya dari mindset mereka toh. Iya, dari mindset mereka. Nah, oleh karena itu ya apakah memasak memang kodrat perempuan? Enggak juga. Laki-laki juga bisa kok. Banyak chef Juna, Chef Ahmad. Nah, itu. Abang-abang Chef- nasi goreng di pinggir jalan juga biasanya banyak yang cowok nggak sih? Chef aja menghargai stand gender loh. Ini Iya, ibu-ibu atau bapak-bapak aja yang di rumah biasa aja nih kalah. Benar. Iya, emang perempuan nggak boleh kerja, cuma mencari merawat anak gitu Iya. enggak kan? Enggak. Jadi we stand you abang-abang nasi goreng yang ada di pinggir jalan sana, rajinlah memasak karena kita butuh nasi goreng abang-abang. Siap. Nanti kita ngutang ya. Selanjutnya, memimpin dan menafkahi keluarga hanyalah tugas laki-laki. Agree or disagree? No. Aduh, nggak setuju. Gimana nih Clara tanggapannya? Ya itu tadi sih ya. Perempuan juga bisa kerja untuk meningkatkan ekonomi dalam keluarga itu sendiri. Terus juga, oh ya tadi menambah yang itu yang merawat anak ya. Kalau misalnya yang merawat anak cuma ibu doang, terus keakraban anak dengan ayahnya gimana terus? Ya kan? Nah, Peran ayahnya tuh kemana? Maksudnya kayak, bapak kemana? Iya, bapakku Cari siapa? duit. Cari duit, Bapakku nak. siapa? Gitu kan. Kalau dari Miracle gimana?
Kalau saya sih kurang lebih sama ya kayak Clara. Memang gak ada aturan dari awal yang mewajibkan hal itu semua. Lagian juga dari awal itu apa ya, kedekatan ayah, anak dan itu pun ibu tuh emang harus ada gitu. Jangan keseimbangan itu perlu ya. Perlu banget, yin and yang-nya juga perlu. Yin untuk perempuan, yang untuk laki-laki itu perlu banget. Jadi jangan sampai kayak kenalnya ibu doang tapi bapak nggak kenal. Itu kan kayak ya tidak wajar gitu. ya. Tidak wajar banget gitu. Benar-benar. Masa ada anak yang tanya, bapakmu mana? Bapak aku siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapak aku siapa? Iya sih, agak sedih ya kalau kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya, laki-laki yang menangis adalah laki-laki yang sensitif. Agree or disagree? No. Disagree ya, disagree No. nih dua-dua. Mereka dulu nih, cowok. Kalau Tunggu sabar, aku nanya dulu. iya. Dalam sebulan kamu kira-kira berapa kali nangis? apa ya, 10 kali kayaknya. Waduh, agak banyak ya. Iya. Gimana menurut kamu? Jadi sebenarnya tuh tergantung perasaan masing-masing. Maksudnya tuh gimana ya? Sekali lagi kita gak bisa memaksakan kehendak orang lain. Kalau ada laki-laki nangis, selalu disebut cerewet. Enggak juga. Tiap orang kan punya emosional masing-masing. Ada yang mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah sedih. Jadi apakah laki-laki yang nangis itu selalu dinikahin dengan dasar cewek gitu? Enggak juga. Terkadang, iya, terkadang justru laki-laki yang menangis, yang karena suatu penderitaan itu justru menjadikannya lebih tangguh. Oh iya. Miracle 2022. Oke, Clara gimana? Nah ini salah satu dari toxic masculinity tadi yang aku sebut itu ya. Jadi cowok kalau nangis itu cemen, pecundang, pengecut gitu ya. Padahal gini aja deh. Menangis tuh kan adalah salah satu cara manusia untuk mengekspresikan perasaannya Iya, ya kan. Anggap aja ketika kita bahagia, kita ketawa lepas, itu kan berarti kita juga mengekspresikan rasa bahagia kita gitu. Laki-laki juga manusia, bro. Helah, ya kan. Iya, laki-laki juga manusia, dimana laki-laki juga punya perasaan sedih ketika ia ingin menangis, ya udah menangis aja gitu loh. Justru aneh ketika manusia tuh nggak bisa nangis, malah aneh ya kan. Terus Karena manusia kan dilahirkan untuk berekspresi. Iya, benar. Karena perasaan itu juga nggak ada sangkut pautnya sama gender iya, ya. hubungannya. Iya, semua ada. orang itu punya perasaan, guys. Iya, Seberapa kerasnya mereka pasti mereka punya hati gitu. Bener. Kalau Iya, misalnya kan? mereka nggak punya hati, entah penjahat dong. Iya. Ya kan? Kalau mereka nggak punya hati, misalkan nggak nangis, nggak sedih, nggak marah. Psikopat nggak sih? Iya. Itu yang perlu dipertanyakan malah. Iya, itu aneh sekali. Itu nggak normal. Jadi Itu yang baru nggak normal. cepet-cepet cari pertolongan sih kalau kayak gitu ya. Rumah sakit jiwa. Nggak bercanda ya, maaf. Oke, lanjut ya. Pernyataan selanjutnya nih. Wanita lebih rajin, lebih teliti daripada laki-laki. Gimana nih? Agree or disagree? Disagree. Clara nih yang pasangannya ketua OSIS Roberto. Roberto mana nih? Roberto hilang dia. Oke, ini jujur ya, antara aku sama laki-laki aja lebih teliti laki-laki lu daripada aku. Sumpah. Jadi kayak misalnya kayak aku ada pekerjaan gitu, ada harus ngoreksi proposal atau apa gitu ya. Aku selalu minta tolong ke dia juga. Jadi dia bisa ngoreksi, minta tolong ke dia juga. Pasti ada aja yang kelewat sama aku gitu loh. Oh iya. Ya, jadi teliti nggak telitinya seseorang itu nggak ada pengaruhnya sama Sama gender. gender iya. Nggak ada hubungannya. Sama kesehatan mata nggak sih? Kesehatan Iya, mata ya. betul. Sama kalian lagi ngantuk apa Iya. enggak? Itu Sama ngaruh. otak. Iya, Otak. benar. Jadi nggak ada hubungan sama gender sih. Jadi dua-duanya nggak setuju ya? Nggak setuju. Nggak setuju. Oke. Selanjutnya, wanita bisa diperlakukan sama dengan pria atau laki-laki. Agree or disagree? Beda. Waduh, satu agree, satu Sabar, disagree. bukan sama tuh maksudnya Iya, diperlakukan secara sama hak gimana? atau secara apa? Soalnya ini takutnya ada kesalahpahaman gitu. Di sini sih tulisannya diperlakukan sama aja sih. Oke. Oke. Menurut mereka. In general dulu deh. In general ya. Iya. Kalau secara hak emang harus sama. Misalkan hak untuk apa ya? Menyalurkan pendapat, Iya. hak untuk berkomunikasi, Pendidikan, berkarir. berkarir gitu. Tapi kalau secara kesehatan sih nggak mungkin gitu kan kayak apa ya? Misalnya begini deh kayak maaf ya mengenai kesehatan Reproduksi. wanita, ya itu kan beda. Iya. Apakah dilakukan sama? Enggak. Tapi kalau secara hak manusia sama, mereka harus dilakukan sama. Oh. Gitu sih. Jadi ada dua perbedaan pandangan gitu. Iya, oke. Kalau Clara gimana Menurut nih? aku ada yang namanya itu equality sama equity. Iya. Nah, bedanya kalau equity itu adalah keadilan, kesamaan keadilan. Yang sama itu adalah keadilannya. Apakah antara laki-laki dan perempuan ini sudah mendapatkan keadilan yang sama? Nah, kalau equality itu adalah
mereka diberi peran yang sama. Oh iya. Jadi kayak laki-laki gini ya perempuan gini juga, itu equality Iya, gitu loh. iya. Nah kalau misalnya equity itu kesempatan mereka itu, jadi dikatakan miracle itu haknya mereka itu equity. Jadi itu yang sering kita sebagai manusia zaman sekarang itu gak bisa bedain itu loh. Jadi kesetaraan gender pokoknya laki-laki lakuin hal yang dilakukan perempuan juga ya gitu. Padahal kan gak semua hal yang dilakukan oleh perempuan tuh bisa dilakukan oleh laki-laki, gak semua hal yang dilakukan oleh laki-laki Laki bisa dilakukan sama Oh, perempuan. double Iya, effect iya, jadi. iya. Iya, contohnya aja misal ya kayak anggap aja kayak bawa barang banyak gitu. Apakah perempuan lebih kuat daripada laki-laki? Enggak kan? Iya. Secara fisik loh. Secara fisik Iya. enggak. Apakah laki-laki bisa mengandung? Enggak kan? Iya. Enggak enggak juga. bisa. Itu aneh banget malah. Agak bahaya. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih, agak berhubungan sama yang tadi. Setara itu sama. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Kenapa nih? Miracle dulu deh. Kalau setara itu berarti kalau dalam matematika ya. Aduh. Waduh. Matematika. Kalau dalam matematika itu ada dua variabel X sama Y, tapi nilainya sama. Misalkan X sama Y, nilainya sama, X-nya 5, Y juga 5. Kita kayak ngeliat nanti editornya Iya, tolong editornya ya, pas tolong ya, bagian kita. dia ngomong ini kita kayak ada asap-asap gitu. Enggak, ini aku mau ngaitin. Jadi misalkan ada variabel X sama Y. X itu sebagai laki-laki, Y sama perempuan. Tapi mereka tuh punya nilai yang sama. Yang X5, yang misalkan yang X5 berarti Y 5. 5Y. Ya. Oh, Nah, itu juga berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Mereka tuh punya derajat yang sama. Itu namanya setara. Setara dalam hal derajat ya. Kalau sama itu variabelnya yang sama. Jadi kalau kalau sama itu nilainya sama. Tapi variabelnya sama, alias gak ada variabelnya cuma satu. Itu X. Itu sama. 5X tambah 5X. Jadi kayak cowok sama cowok aja sama cewek sama. Oke. Gitu sih. Oke. Harus paham ya. Harus paham. Kalau perlu rumusnya ditulis di Iya, Boleh editor, kok, boleh editor. kok, boleh kok. Rumus Miracle 2022. Gampang kok, nggak susah kok. Kalau Clara gimana? Oke, ya sama kayak tadi pernyataanku sebelumnya ya. Setara sama-sama itu berbeda, karena kalau setara itu berarti derajatnya, keadilannya, apakah mereka mendapatkan hak yang setara gitu. Kalau sama ya itu tadi, apakah mereka diberikan hal yang sama, itu beda. Yang benar itu setara, bukan sama. Sama. Kesamaan gender? Oh. Setaraan gender. Yes. Oke deh. Nah, dari percakapan kita hari ini nih, kesimpulan apa yang bisa kalian beri untuk para penonton kita? Sweet. Ayo, dulu. Siapa yang ngomong? Gunting batu kertas. Oke, aku dulu. Oke, menurut buat teman-teman ini kan yang nonton kan kebanyakan dari Wain Mania ya kan. Iya. Oke, jadi seusia lah kita. Buat teman-teman di usia kita yang masih remaja ini, kesetaraan gender tuh sebaiknya udah kita mulai sejak dini ya kan. Udah mulai kita ubah mindset kita, karena kita ini kan sebagai penerus bangsa Indonesia ya kan. Jangan sampai anak cucu kita nantinya masih memiliki doktrin yang seperti sekarang kita alami gitu. Jadi harapannya ke depannya ketika kita udah dewasa nanti, ketika kita udah berkeluarga nanti, kita bisa memberikan makna kesetaraan gender yang baik, yang benar tuh seperti apa kepada anak-anak kita nanti, sehingga bangsa Indonesia ini juga menjadi bangsa yang lebih baik dan maju tentunya. Iya, perlu diingat juga kesetaraan gender itu bukan berarti sama Bukan ya. berarti sama. Karena perempuan dan laki-laki memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Kalau kamu Miracle gimana? Oke, untuk kalian laki-laki yang nonton ya. Kalau kalian masih laki-laki tuh Ayo masih, ditandain Miracle, kalian Kalau- laki-laki absen. kalau kalian masih mikir laki-laki lebih hebat, tolong diubah mindset kalian. Karena bisa jadi perempuan tuh lebih hebat daripada kalian. Perempuan tuh bisa jadi lebih tangguh daripada kalian. Jadi sekali lagi kesetaraan gender itu penting banget buat kita, nggak buat cowok doang tapi buat cewek juga. Karena kalian lihat aja sekarang dunia ini kan banyak perang dunia ketiga, banyak krisis, banyak kacau gitu kan. Terus kemudian untuk berkeluarga tadi juga kalian tuh butuh itu banget untuk ngurus anak gitu. Nggak mungkin satu anak tuh diurus sama ibu doang, nggak mungkin. Fix. Kalian kalau ngilang pasti cari sama anaknya pasti. Jadi Juga bagi perempuan jangan merasa kalian selalu benar ya. Iya. Perempuan Cewek selalu pernah benar. salah kok. Cewek kalau salah, lebih salah yang cowok. Cowok yang salah, makanya kita juga salah. Iya, Pokoknya iya, gitu. Nah, aku ada quotes dari Ibu R.A. Kartini nih.
banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka dari itu pesan untuk kalian teman-teman, terutama yang wanita nih ya, kita tidak perlu merendahkan diri kita. Oke, apapun yang terjadi, jangan pernah merendahkan diri untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ya. Gak usah minder lah ya. Iya, jangan tetap minder. percaya diri, tetap Tetap percaya kalau kita tuh pasti bisa lakukan apa yang kita inginkan kok. Iya. Manusia itu nggak sempurna, manusia itu nggak sempurna. Jadi jalani aja kehidupan ini. Bukan karena kamu tidak memenuhi suatu standar yang dibuat oleh orang zaman sekarang, kayak laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini, bukan berarti kamu ya jelek. Enggak, kamu punya keunikan sendiri, kamu punya kelebihan sendiri yang buat kamu spesial. Nah, Oke, gitu ya. Jadi laki-laki juga jangan, gimana ya ngomongnya ya, gimana jangan sok hebat, jangan sok hebat ya, jangan sok hebat. Gak boleh ngerendahin diri juga. Nggak boleh juga, iya. Cowok tuh strong. Weh. Mentalnya ya, Iya. intinya balik ke mental dan mindset masing-masing lagi kan ya. Betul. Bener. Jadi intinya laki-laki, perempuan tidak boleh menjatuhkan atau merendahkan satu sama lain. Bener. Oke, terima kasih buat Clara, Mileke yang udah nemenin aku hari ini ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton hingga akhir acara pada kali ini. Mohon maaf apabila kami menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak berkenan untuk hati. Saya Zevania Gracia. Saya Miracle. Dan saya Clara. Pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa. bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh, harusnya tetap bersemangat dong. Tetap bersemangat. Semangat. Tetap semangat.